Selamat datang kembali di kelas algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perulangan, di mana perulangan yang dibahas adalah perulangan for, while, dan perulangan do while. Oke, untuk tujuan perkuliahan kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian daripada perulangan. Yang kedua, mahasiswa dapat mendemonstrasikan penulisan program dengan struktur kendali perulangan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian perulangan do while. Oke, untuk outline materinya, di mana yang dibahas adalah perulangan dengan for, perulangan dengan while, dan perulangan dengan do while. Oke, pernyataan perulangan. Yang pertama, struktur kendali yang mengontrol berapa kali statement atau blok dieksekusi. Yang kedua, efisiensi pengkodean. Yang ketiga, fundamental pemrograman. Yang ketiga, jenis perulangan ada for, while, dan do while. Yang terakhir, seperti if, perulangan dapat bersarang atau nested. Kemudian sintak daripada perulangan for di sini, yaitu di mana for dalam kurung initial action, titik koma, loop, continuation condition, titik koma, action after each iteration. Kemudian di dalam blok for itu sendiri ada statement dan loop body atau body perulangannya. Oke, ini merupakan contoh dari perulangan for yang masuk ke dalam flowchartnya. Oke, di mana kita inisialisasi i sama dengan 0, kemudian turun ke bawah, di mana ada kondisi perulangan for di sana. Sekarang i bernilai 0, di mana 0 lebih kecil 10. Apakah benar? Jika benar, dia akan masuk ke kondisi true dan langsung akan mencetak hello sticky. Kemudian turun lagi ke bawah, di mana i akan di increment, sehingga yang tadinya 0 sekarang akan bernilai 1. Karena tadi kondisinya benar, maka perulangan ini akan dilakukan lagi sekali. Oke, di mana i sekarang bernilai 1, bukan 0, karena tadi 0 sudah diincrementkan. Masuk ke kondisi di mana 1 lebih kecil 10. Karena kondisinya masih benar, maka dia akan mencetak hello sticky lagi. Dan yang tadi i akan diinkrementkan kembali, sehingga yang 1 akan bernilai menjadi 2. Begitu seterusnya. Dan kemudian masuk ke kondisi, dan karena dia benar kondisinya, kemudian hello sticky akan dicetak kembali. Dan kita lihat sampai nanti i bernilai 10 setelah diinkrementkan tadi, sehingga lihat kondisinya 10 lebih kecil 10. Oke, karena kondisi ini salah, maka nanti akan berakhir untuk perulangan for-nya di sini, sehingga nanti hello sticky akan dicetak sejumlah 10 kali. Kemudian untuk perulangan for sendiri, yang pertama ada tahapannya. Pertama, inisialisasi action, atau dapat dikatakan sebagai inisialisasi nilai variabel. Kemudian tahapan berikutnya ada loop situation condition berupa boolean expression, kondisi true yang menyebabkan perulangan dieksekusi. Berada di antara initial action dan action after each iteration, dipisahkan dengan semikolon atau titik koma. Berikutnya ada action after each iteration, dieksekusi setelah perulangan, umumnya berupa increment ataupun decrement, tergantung daripada kondisi yang diinginkan. Kemudian mengontrol nilai variabel. Berikutnya diawali dengan for. Oke, untuk perulangan for jelas diawali dengan for, kemudian tanpa diakhiri semikolon atau titik koma. Jadi perulangan for dalam kurung initial action, kemudian loop situation condition, kemudian action after each iteration. Terakhir diperlukan blok. Blok di sini untuk memunculkan statement atau mengeksekusi jika
perulangan pada for tersebut bernilai benar. Oke, contoh dari perulangan for di sini, di mana terdapat satu variabel i dengan tipe datanya integer di dalam perulangan for, di mana i diinisialisasi 0, kemudian dikondisikan i lebih kecil 10. Setelah itu ada incrementnya i plus. Kemudian masuk ke dalam blok for-nya, di mana dia akan mencetak hello sticky selama pernyataan pada for tersebut bernilai true atau benar. Langkah-langkahnya di sini dijelaskan. Untuk yang pertama, nilai i diinisialisasi 0. Kemudian yang kedua, pengecekan apakah i lebih kecil 10. Di sana bukan 0 tapi 10. Kemudian yang ketiga, jika benar eksekusi statement dalam blok, jika salah keluar dari perulangan. Jadi jika dia benar nanti eksekusi statement dalam bloknya, maka dia akan mencetak hello sticky, dan jika dia salah dia akan langsung keluar dari perulangan. Tahapan keempatnya yaitu increment nilai i. Jika nanti kondisi i di awal itu benar, maka nanti akan berulang terus dalam kondisi i-nya dan i akan diincrement. Yang terakhir kembali ke poin 2. Terus seperti itu. Di sini untuk perulangan for lagi sekali. Jadi ini seperti tadi contohnya. Di sini merupakan coding dari perulangan for-nya. Jadi ada fungsi main. Di dalamnya ada inisialisasi variabel i, kemudian ada perulangan for-nya. Jadi sama seperti tadi yang sebelumnya, di mana kondisi pada perulangan di sini adalah i lebih kecil 10 dan i diinisialisasi 0. Sehingga nanti untuk blok pada for-nya dia akan mencetak hello sticky. Di sini yang dicetak adalah sejumlah 10. Kenapa 10? Karena i itu diawali atau diinisialisasi dengan nilai 0, dan pernyataan yang ada adalah i lebih kecil 10, sehingga nanti dicetak sejumlah 10 kali. Kalau misalkan i saya ganti dengan nilai 5, jadi inisialisasi awal misalkan i sama dengan 5, yang dicetak kira-kira berapa kali? Kemudian terdapat parameter pada for, ini dapat dikosongkan. Contohnya untuk for dalam kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil 10, titik koma i dikrementkan. Kemudian cetak hello sticky. Ini akan menjadi di mana integer i sama dengan 0, for dalam kurung titik koma count lebih kecil 10, titik koma tutup kurung. Ini merupakan contoh daripada parameter pada for yang dapat dikosongkan. Untuk proses increment sendiri, dia berada pada blok for-nya yang ada di bagian bawah ketika mencetak. Jadi bukan lagi posisi increment ada di bagian di dalam kondisi for-nya, tapi berada pada kondisi cetak di blok for-nya di bagian bawah. Kemudian kita masuk ke perulangan menggunakan while. Sintak while-nya di sini loop, continuation, condition. Kemudian setelah itu masuk ke blok statement-nya. Contoh di sebelah kanan itu ada flowchart-nya. Misalkan di sini count merupakan suatu variabel yang menyimpan nilai 0. Masuk ke dalam kondisi di mana count lebih kecil 10. Kita bisa umpamakan 0 lebih kecil 10. Jika dia benar, dia akan mencetak hello sticky. Jika dia salah, nanti akan langsung lari ke finish atau perulangan dihentikan. Jadi tidak berbeda jauh dengan flowchart yang ada di perulangan for sebelumnya. Untuk perulangan while, loop, continuation, condition. Yang pertama berupa boolean expression.
kemudian kondisi true yang menyebabkan perulangan dieksekusi, kemudian ditandai di dalam tanda kurung. Berikutnya setelah while dalam kurung kondisinya tidak dilanjutkan dengan semikolon atau titik koma. Jadi langsung dalam penulisan kondisi pada while tidak perlu menggunakan titik koma lagi. Langsung dituliskan kondisinya seperti apa. Kemudian yang terakhir diperlukan blok dalam kurung awal jika statement lebih dari satu. Oke, ini contohnya dari perulangan while di mana terdapat variabel i dengan tipe datanya integer menampung nilai 0. Kemudian masuk ke perulangan while-nya, i lebih kecil 10. Kemudian pada blok while-nya dicetak hello sticky. Setelah itu pada bagian bawahnya i diinkremenkan. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, nilai i diinisialisasi 0. Kemudian yang kedua, pengecekan apakah i lebih kecil dari 10. Kemudian yang ketiga, jika benar, eksekusi statement dalam bloknya atau cetak hello sticky, dan jika salah, keluar dari perulangan. Yang keempat, increment nilai i-nya. Kemudian yang kelima, kembali ke poin 2, begitu seterusnya sampai nanti kondisi salah, sehingga perulangan berhenti. Oke, masuk lagi kita lihat contohnya untuk codingnya, dimana coding ini langsung dibahas hasilnya. Oke, untuk ulangan while seperti tadi, initial i sama dengan 0, kemudian while dimana i lebih kecil 10, kemudian cetak hello sticky dan di bawahnya increment i. Di sini untuk hello sticky dicetak sejumlah 10 kali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perulangan do while. Sintaknya yaitu do, kemudian dalam kurung awal statement. Setelah itu di bawahnya ada while loop continuation condition. Kemudian di sini ada flowchartnya untuk do while. Yang pertama itu ada variable count sama dengan 0. Kemudian masuk ke bawahnya, di mana dia akan mencetak hasilnya, yaitu welcome to Java. Setelah itu count diinkremenkan. Setelah count diinkremenkan, dia akan masuk dalam kondisi while-nya. Kondisi while di sini di mana count lebih kecil 10. Jika dia benar, maka dia akan lagi naik ke atas untuk mencetak, dan nanti jika kondisi salah dia akan false dan memberhentikan perulangan. Kemudian untuk loop untuk berikutnya, loop continuation condition, ini isinya yaitu yang pertama berupa boolean expression sama seperti halnya while sebelumnya. Kemudian yang kedua kondisi true yang menyebabkan perulangan dieksekusi. Kemudian yang ketiga ditandai di dalam tanda kurung. Kemudian tahapan kedua diawali dengan do dan diakhiri dengan while. Dan semikolon titik komanya. Kemudian yang terakhir diperlukan blok dalam kurung awal jika statement lebih dari 1. Kemudian contoh penerapan do while. Oke, di sini ada variable count sama dengan 0 dengan tipe datanya integer. Dia akan melakukan perulangan di dalam perulangan do while. Oke, dituliskan pertama adalah do, kemudian buka kurung awal. Setelah itu cetak welcome to Java. Kemudian setelah itu count diinkremenkan dan tutup kurung awal. Kemudian while, lakukan pengecekan while di mana count lebih kecil 10. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama nilai count diinisialisasi 0. Kemudian yang kedua eksekusi statement dalam blok. Kemudian yang ketiga increment nilai count.
Kemudian yang keempat, pengecekan apakah count lebih kecil dari 10. Dan yang kelima, jika benar, kembali ke poin 2. Dan jika salah, keluar dari perulangan. Jadi seperti itu untuk penerapan perulangan dengan do while. Oke, ini merupakan contoh daripada perulangan do while dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Oke, yang ini juga menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, ini merupakan salah satu contoh penerapan daripada perulangan do while. Kita lihat di sini, di mana i sama dengan 1, while i lebih kecil sama dengan angka. Oke, nilai angka di sini belum kita tentukan karena nanti kita akan menggunakan suatu inputan khusus terhadap variabel angka. Kemudian perulangan di dalamnya yaitu j sama dengan 1. Kemudian while j lebih kecil sama dengan i. Jadi kondisi di sini di mana j lebih kecil sama dengan i, bukan j lebih kecil sama dengan angka. Kemudian setelah itu di dalam blok while untuk j-nya, di mana dia mencetak bintang. Kemudian di bawahnya ada j diinkrementkan. Kemudian tutup kurung. Pada blok ini yang dieksekusi adalah blok dengan nilai j. Sedangkan untuk nilai i-nya ini akan berada pada posisi di bawah. Oke, diperhatikan untuk hasil daripada yang terlihat bahwa bintang di sana sejumlah 5 baris dengan 5 kolom. Oke, masukkan sebuah angka. Di sini memasukkan sebuah angka di mana yang dimasukkan pertama a. Yang dimasukkan a karena yang ada merupakan variabel angka yang menampung angka. Jadi ketika dia dimasukkan karakter, dia tidak akan bisa dieksekusi. Setelah itu di enter, kemudian dia masukkan lagi angka 2,2. Oke, karena koma di sana bukan merupakan suatu angka tetapi melainkan suatu karakter, jadi tidak bisa lagi dieksekusi. Dan terakhir dimasukkan 5 karena 5 merupakan suatu angka, jadi 5 dapat dieksekusi. Oke, untuk proses eksekusinya di sini diperhatikan karena angka ini bernilai 5. Oke, kita lihat i sama dengan 1. I diinisialisasi 1. 1 lebih kecil sama dengan 5. Karena while di sini benar, maka masuk ke bawahnya atau ke perulangan berikutnya. Oke, j diinisialisasi 1, di mana j lebih kecil sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 1. Ini kondisinya benar. Karena kondisinya benar, maka dia akan lari ke blok bagian bawahnya, blok statementnya. Dia kemudian akan mencetak bintang. Karena dia sudah mencetak bintang, kemudian j diinkrementkan sehingga j di sini bernilai 2. Yang tadinya 1, oke, yang tadinya nilai 1 sekarang diinkrementkan menjadi 2. Kemudian dari sini akan dicek lagi kembali ke while yang ada di sini. Di bagian ini sekarang j bernilai 2. 2 lebih kecil sama dengan 1. Apakah benar kondisinya? Karena kondisi di sini salah, sehingga nanti proses di sini akan lari ke bawah. Jadi melewati daripada mencetak tanda bintang di sini. Lari ke bawah, kemudian di mana i diinkrementkan. Sebelumnya i bernilai 1, sekarang setelah diinkrementkan i bernilai 2. Kemudian 2 dicetak kosong. Dicetak kosong di sini maksudnya adalah karena dia menggunakan print ditambah ada ln-nya, sehingga akan dibawa ke bawah atau di enter ke bawah untuk cetakan berikutnya. Karena i sudah bernilai 2 diinkrementkan, naik lagi ke atas, dimana sekarang i bernilai 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Karena angka tadi bernilai 5, maka sekarang kondisinya adalah 2 lebih kecil sama dengan 5. Karena kondisi di sini benar, maka dia akan lari lagi ke bawahnya di sini, di mana j di sini akan lagi di setting 1. Jadi diulang lagi 1, kemudian 1 lebih kecil sama dengan 2. Karena kondisi di sini benar, maka dia akan mencetak bintang. Bintang yang di sini yang kedua dicetak kepada yang di sini. Oke, sudah benar, sehingga j diinkrementkan sekarang.
yang tadinya 1 sekarang dikerenkan menjadi 2. Setelah itu dinaikkan lagi ke atas di bagian ini. Sekarang 2 lebih kecil sama dengan 2. Apakah masih benar? Masih benar. Sehingga nanti yang dicetak adalah bintangnya lagi. Bintang yang kedua dicetak pada bagian ini. Dan setelah itu J diinkremenkan lagi, dan dari 2 sekarang menjadi 3. Naik lagi ke atas, kemudian dicek lagi pada kondisi while-nya, 3 lebih kecil sama dengan 2. Oke, karena kondisi di sini salah, maka nanti bagian ini tidak akan dicetak. Sehingga yang dicetak adalah bagian bawahnya ini, di mana I akan diinkremenkan. Kemudian di sini akan dicetak atau dicetak kosong, akan pindah ke bawah untuk cetakan berikutnya. Jadi seperti itu seterusnya sampai nanti bernilai I ini bernilai 6, dimana I bernilai 6 akan salah sehingga proses akan berakhir. Terakhir nanti jumlah bintang di sini akan bernilai 5. Jadi seperti itu untuk perulangan while-nya. Bukan perulangan while, tapi untuk perulangan while-nya. Oke, diperhatikan di sini ada while dan do while. Apa sih perbedaan while dengan do while? Oke, pada perulangan while, pengecekan kondisi dilakukan di awal perulangan atau pretest loop. Sedangkan untuk do while, pengecekan kondisi dilakukan di akhir perulangan atau post test loop. Oke, contohnya di sini untuk while, dilihat kondisi while itu berada di awal perulangan. Sedangkan untuk yang do while, pengecekan kondisi ada di akhir perulangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk perulangan do while ini untuk hasilnya akan dicetak minimal 1 kali. Sedangkan untuk perulangan while sendiri, jika memang di awal kondisinya sudah salah, dia tidak akan mencetak apa-apa. Jadi tidak akan mencetak apapun. Sedangkan untuk do while, perulangan do while, meskipun kondisinya salah, dia akan tetap mencetak minimal 1 kali keluaran atau 1 kali cetakan. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya untuk materi perulangan kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada video langsung pemrograman perulangannya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menanyakan ke dosen terkait. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.